Bab 1931. Nama kode B003. Area kelas B melibatkan teknik modifikasi genetik yang satu tingkat lebih maju daripada kelas C. Teknik-teknik ini sudah dapat direplikasi secara berkelompok dan telah terbukti melalui berbagai eksperimen. Keamanannya dapat dijamin, tetapi tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 90%. Tingkat teknologi ini sangat langka di pasaran. Bahkan bisa dikatakan sebagai teknologi modifikasi genetika terdepan di dunia. Bahkan jika orang biasa ingin mengeluarkan uang, akan sulit untuk membeli atau mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Dengan demikian, hanya peneliti senior dan di atasnya dari Lyford Institute of Life Sciences atau pemimpin R&D dari bidang penelitian lain yang dapat masuk. Saat mereka tiba di area kelas B, area pameran langsung tampak jauh lebih luas. Meskipun area pameran tidak jauh lebih besar dari area kelas C, hanya ada beberapa tamu undangan, subjek eksperimen, dan beberapa anggota staf yang bertanggung jawab atas demonstrasi. Di antara para tamu itu, Ye Feng juga melihat beberapa tokoh yang tidak dikenalnya tetapi samar-samar pernah terlihat dalam beberapa berita dan wawancara. Mereka pasti orang-orang penting. Profesor Dahto. Para staf di dalam, termasuk banyak tamu, melihat Dahto membawa Ye Feng dan yang lainnya masuk, dan mereka segera menyapa rombongan itu. Jangan khawatirkan kami. Silakan lanjutkan. Profesor Dahto bersikap sangat santai, ia hanya menanggapi sapaan mereka lalu menatap Ye Feng lagi. Ye Feng, kamu tidak tahu banyak tentang teknologi modifikasi genetik, kan? Tidak. Ye Feng tidak menyembunyikannya. Saya pernah berinteraksi dengan beberapa orang yang dimodifikasi secara genetik sebelumnya, dan saya mendengar tentang mereka dari Sueli dan yang lainnya, tetapi saya tidak tahu banyak tentang hal-hal yang lebih mendalam. Kalau begitu, setelah presentasi dan perkenalan ini selesai, saya akan berusaha sebaik mungkin menggunakan bahasa yang lebih umum untuk memperkenalkannya kepada Anda. Profesor Dahto sangat antusias, membuat staf dan banyak tamu menoleh ke arah Ye Feng. Beberapa tamu bahkan menatap Ye Feng sambil berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya mereka mencoba mencari tahu latar belakang Ye Feng, dan mengapa Profesor Dahto memperlakukannya begitu serius. Namun, meskipun semua orang penasaran, mereka sangat menghormati Profesor Dahto. Mereka tidak bertanya karena beliau tidak memberikan informasi secara sukarela. Sebaliknya, mereka tetap melakukan apa yang beliau katakan. Staf lembaga penelitian terus memperkenalkan situasi subjek eksperimen kepada semua tamu. Semuanya, lihat pria berotot di samping kita. Di laboratorium kami, dia diberi nama Sandi B003. Itu berarti subjek percobaan ketiga dari teknologi modifikasi genetik generasi ketiga. Bisakah semua orang melihat perbedaan antara ini dan prajurit genetik kelas C di luar? Semua orang yang hadir tentu saja menggelengkan kepala. Meskipun otot-otot B003 mendekati sempurna, dan dia lebih tampan, sehingga memberikan kesan yang lebih baik, dia tidak terlihat jauh berbeda dari orang-orang hasil rekayasa genetika di area kelas C. Selanjutnya, saya akan membiarkan B003 mendemonstrasikannya untuk semua orang. Staf itu tersenyum dan mengangguk ke arah B003. B003 menerima sinyal. Setelah tongkat di sekelilingnya menghilang, auranya tiba-tiba berubah, seolah seorang pria sejati telah berubah menjadi monster. Tatapannya menjadi sangat tajam, dan aura di sekelilingnya juga sangat menakutkan. Dengan menerkam seekor harimau, ia melompat sejauh belasan meter dan menghantam struktur baja sebuah mobil kecil yang terparkir di sana. Kemudian, dia menendang mobilnya beberapa meter jauhnya. Ya Tuhan! Kecepatan dan kekuatan ledakan macam apa ini? Seruan keterkejutan terdengar di antara kerumunan. Apakah B003 ini versi yang ditingkatkan dari prajurit genetik kelas C di luar? Saya merasa dia telah menggabungkan lebih banyak gen ke dalam tubuhnya, yang memungkinkannya memperoleh lebih banyak karakteristik daripada pejuang genetik kelas C. Setelah demonstrasi, B003 kembali ke tengah ruang pameran dan menarik kembali aura garangnya. Staf lembaga penelitian juga memanfaatkan kesempatan untuk datang ke tengah ruang pameran lagi. Bab 1932. Petunjuk dari Profesor Dahto. Benar sekali. Seperti dugaan semua orang, para pejuang genetik di area pameran kelas B adalah versi yang ditingkatkan dari para pejuang genetik kelas C. Lebih banyak gen mereka yang berhasil dimodifikasi, sehingga mereka memperoleh lebih banyak karakteristik. Jika seorang pejuang genetik kelas C hanya mampu mengeluarkan potensi dari satu dimensi, seperti kekuatan, kelincahan, dan kecepatan reaksi, maka seorang pejuang genetik kelas B mampu mengeluarkan potensi dari berbagai dimensi, seperti kekuatan plus kelincahan, atau bahkan kekuatan plus kelincahan plus kecepatan reaksi. Petik 2. Suasana seketika dipenuhi keributan dan diskusi. Profesor Dahto juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Ye Feng, setelah mendengarkan perkenalan dan demonstrasi dari staf, Anda seharusnya tahu perbedaan antara kelas B dan kelas C, bukan? Ye Feng merasa bahwa dia mengerti,
dia mengangguk tanpa sadar. Namun, ketika dia memikirkan kelas A, kelas S, dan kelas SS di atas kelas B, dia merasa bahwa dia mungkin belum sepenuhnya mengerti, jadi dia segera menggelengkan kepalanya. Meski begitu, Profesor Dahto masih mengerti maksudnya. Ia tersenyum dan berkata, biar saya beri analogi sederhana. Bayangkan ada total 1 miliar pasang gen yang mengendalikan potensi ledakan tubuh manusia. Kalau begitu, pejuang modifikasi genetik kelas C kemungkinan besar merupakan hasil modifikasi sepersemiliar gen yang berhasil kita lakukan. Sedangkan untuk pejuang modifikasi genetik kelas B, hasilnya kira-kira menyelesaikan sekitar 10 per miliar modifikasi genetik. Sedangkan untuk kelas A, kelas S, dan kelas SS di atas, mereka sesuai dengan modifikasi genetik yang berhasil sebesar 100, 1000, dan 10.000 per miliar. Apakah rasionya serendah ini? Ye Feng sedikit terkejut. Ia mengira mereka perlu memodifikasi banyak gen untuk merangsang potensi sebesar itu dalam tubuh manusia. Ia tidak menyangka mereka hanya memodifikasi sepersejuta gen. Ini hanya angka yang saya sebutkan begitu saja. Profesor Dahto tersenyum dan menggelengkan kepala. Faktanya, data genetik dalam tubuh manusia jauh lebih besar daripada yang saya katakan. Hasil modifikasi genetik pejuang genetik kelas C kami masih jauh dari mencapai tingkat 1 dalam 1 miliar. Pada tahap ini, kami masih menguraikan gen manusia. Teknologi modifikasi genetik hanyalah salah satu aplikasi teknologi yang berasal dari fondasi bioteknologi dan penguraian tak disengaja beberapa segmen genetik yang dapat merangsang potensi tubuh manusia. Yang disebut teknologi modifikasi genetik adalah menemukan kode genetik yang memengaruhi karakteristik tertentu dari tubuh manusia, kemudian mengubah dan memodifikasinya menjadi kode terbaik yang dapat dieksplorasi saat ini, dan kemudian merangsangnya untuk mengekspresikannya, sehingga tercapai teknologi subjek eksperimen yang memperoleh karakteristik tertentu. Petik 2. Penjelasan Profesor Dahto ringkas dan komprehensif. Melalui saringnya, Ye Feng dengan cepat mempelajari logika yang mendasari teknologi modifikasi genetika dan perkembangan terkini, termasuk kesulitannya. Sederhananya, teknologi modifikasi genetika seperti memperkuat atribut karakter dalam permainan. Modifikasi genetik untuk kecantikan dimaksudkan untuk meningkatkan penampilan dan bentuk tubuh karakter. Modifikasi genetik untuk prajurit genetik akan memperkuat atribut tempur karakter, seperti kekuatan, kelincahan, kecerdasan, semangat, daya tahan, dan sebagainya. Modifikasi genetik bayi setara dengan menghabiskan uang untuk bakat dan potensi karakter saat karakter tersebut diciptakan. Di antara mereka, prajurit genetik kelas C merupakan hasil penguatan satu atribut atau dua atribut ke tingkat tertentu. Prajurit genetik kelas B, di sisi lain, merupakan hasil penguatan 3 atau bahkan 5 atribut sampai batas tertentu. Menggunakan contoh sederhana, menurut standar Lyford Life Sciences Research Institute, seorang pejuang genetik kelas C setara dengan satu atribut yang diperkuat hingga setidaknya +10. Sebagian besar orang yang dimodifikasi secara genetik di organisasi pemakaman berada pada level +1, +2, atau +3. Hanya sedikit yang mencapai level +5. Sedangkan untuk prajurit genetik kelas B, mereka harus memperkuat setidaknya 3 atribut menjadi +10. Ye Feng secara kasar merasakan bahwa prajurit genetik kelas B yang digunakan untuk demonstrasi di area pameran hampir setingkat dengan Houston. Sangat mungkin bahwa Houston telah menerima teknologi modifikasi genetik kelas B saat itu. Profesor Dahto mengatakan tidak banyak lembaga penelitian ilmu hayat di industri yang dapat mencapai modifikasi genetik kelas B. Jelas, jika dia ingin mengetahui lebih banyak tentang organisasi misterius itu, dia harus dapat menemukan sesuatu dengan mengikuti lembaga penelitian biologi ini. Bab 1933. Rasa krisis. Di mata orang awam, seorang pejuang genetik kelas B hampir setara dengan pahlawan super seperti di film-film Amerika. Profesor Dahto berbicara lagi, pada saat yang sama, ia memberi isyarat agar Ye Feng mengikutinya. Namun menurut kami, mereka baru saja memulai. Hanya beberapa prajurit genetik kelas B+ atau mereka yang telah berhasil dimodifikasi untuk memiliki beberapa atribut khusus yang layak dicermati. Dalam keadaan normal, tidak sulit bagi mereka untuk melawan 1000 prajurit sendirian. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda melihat para prajurit hasil rekayasa genetika kelas A. Sebenarnya, para prajurit hasil rekayasa genetika kelas S dan kelas SS yang tidak dapat saya ajak Anda lihat adalah harapan lembaga penelitian kami, mereka sungguh layak untuk dilihat. Ye Feng mengikuti Profesor Dahto. Mereka dengan cepat melewati area pameran kelas B, dan melewati koridor teknologi. Kemudian, Profesor Dahto melakukan serangkaian identifikasi biometrik dan pengenalan kata sandi mekanis sebelum membuka pintu. Ye Feng dan yang lainnya mengikutinya masuk dan melihat bahwa lingkungan di sini benar-benar berbeda dari ruang pameran di luar. Tempat ini lebih sesuai dengan imajinasi orang-orang tentang lembaga penelitian biologi.
Setelah melewati area yang tampak seperti panel kontrol, mereka tiba di deretan tempat yang tampak seperti ruang operasi. Di setiap ruang operasi, terdapat 2 ruang nutrisi cair, dan di setiap ruang tersebut terdapat subjek eksperimen yang sedang tidur. Setelah melewati ruang operasi, mereka tiba di laboratorium. Baru setelah itu, mereka melihat pameran prajurit genetik kelas A. Dan saat ini, Ye Feng benar-benar terkejut. Hal ini karena pameran prajurit genetik kelas AA019, berdasarkan persepsinya, sebenarnya memiliki tingkat ancaman yang mendekati tingkat ancaman seorang seniman bela diri yang berada di puncak kekuatan internal. Seorang seniman bela diri yang berada di puncak kekuatan internal adalah pakar seni bela diri yang langka di negeri Naga dan Jepang, tempat seni bela diri berkembang pesat. Biasanya, jika seseorang ingin melahirkan seorang ahli seperti itu, bukan saja seniman bela diri tersebut harus sangat berbakat, tetapi seniman bela diri tersebut juga harus berlatih di tengah dinginnya musim dingin dan teriknya musim panas selama puluhan tahun sebelum hal itu dapat tercapai. Namun, Institut Ilmu Hayati Leifert hanya perlu membiarkan para peneliti memodifikasi beberapa fragmen genetik tubuh manusia, dan kemudian dengan beberapa suplemen dan program nutrisi selanjutnya, hal itu dapat dicapai dengan cepat. Jika modifikasi genetik semacam ini dapat diproduksi secara massal, hal itu tidak akan sesederhana serangan destruktif terhadap seni bela diri dan pertarungan. Hal itu akan langsung menghancurkan fondasi seni bela diri dan pertarungan. Lagi pula, jika ada jalan pintas, tidak ada seorang pun yang mau berlatih keras selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang yang berlatih bela diri sepanjang tahun, hal ini akan menghancurkan tekad bela dirinya. Dampaknya tidak kalah besar dibandingkan dampak meriam terhadap seniman bela diri tradisional. Setelah itu, Dahto menunjukkan kekuatan A019 yang membuat hati Ye Feng mencelos. Karena itu sama dengan apa yang dirasakannya. A019 memang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri di puncak kekuatan internal. Ketika Sueli, Luke, dan yang lainnya semua terkagum, dia bertanya kepada Profesor Dahto hampir tanpa sadar, apakah ada banyak kasus modifikasi genetik kelas A yang berhasil di Institut Penelitian Ilmu Hayati Leifert. Dahto telah menyelesaikan demonstrasinya, dan dia membawa Ye Feng dan yang lainnya ke kantornya untuk minum kopi. Mendengar pertanyaan Ye Feng, dia langsung menggelengkan kepalanya. Hanya ada segelintir. Teknologi modifikasi genetik kelas A adalah teknologi modifikasi genetik yang telah menyelesaikan tahap demonstrasi eksperimental, tetapi tidak dapat direplikasi secara berkelompok. Keamanannya dapat dijamin, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Saat ini, bahkan jika kita melihat ke seluruh dunia, apalagi Leifert Institute of Life Sciences, jumlah subjek eksperimen yang berhasil ditransformasi tidak lebih dari beberapa tangan. Hati Ye Feng yang cemas akhirnya sedikit tenang, dia terus bertanya, apa saja faktor utama yang memengaruhi tingkat keberhasilan teknologi modifikasi genetik ini? Saya baru saja melihat efek demonstrasi subjek eksperimen A019. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai senjata berbentuk manusia atau senjata perang. Negara-negara besar seharusnya bisa melihat potensi mereka dan akan mendorong pengembangan teknologi tersebut dengan segala cara, bukan? Profesor Dahto menuangkan kopi untuk Ye Feng, Sueli, dan yang lainnya. Ia menggelengkan kepala lagi. Penilaianmu sebagian benar, tetapi kesimpulan akhirnya sepenuhnya salah. Bab 1934. Pembuka mata. Oh. Ye Feng sedikit terkejut. Menurut pemahamannya, otoritas manapun akan iri pada orang yang dimodifikasi secara genetika dengan kekuatan seperti itu. Profesor Dahto memberi isyarat kepada Ye Feng untuk mencicipi kopinya sebelum menjelaskan, karena teknologi modifikasi genetik untuk pejuang genetik memiliki keterbatasan yang tak terlihat sejak awal, sangat sulit bagi orang yang berusia di atas 40 tahun untuk dimodifikasi menjadi pejuang genetik di atas kelas C. Bukan hanya para pejuang genetik. Bahkan sebagian besar teknologi modifikasi genetik di bidang medis tidak dapat digunakan pada orang yang terlalu tua. Karena begitu seseorang mencapai usia tertentu, perubahan sel dan ekspresi gen dalam tubuh akan ditekan. Sekalipun kita memodifikasi gen mereka dengan tenaga manusia dan teknologi serta menggunakan berbagai cara untuk mendorong ekspresinya, efek akhirnya akan sangat lemah. Ye Feng mendengar ini dan mengerti banyak hal. Orang lanjut usia tidak dapat menikmati manfaat teknologi ini. Para selebritis dan orang berkuasa saat ini semuanya adalah orang tua. Teknologi ini hanya mengancam mereka dalam situasi di mana mereka tidak dapat menjamin kesetiaan penuh dari yang ditransformasikan. Lagi pula, seorang pejuang genetik yang telah menguasai tahap puncak kekuatan internal bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh pengawal biasa dan fasilitas keamanan. Kalau saja kelompok ini ada yang tidak setia setelah bertransformasi, ancaman pertama pastilah orang-orang terpandang dan penguasa. Oleh karena itu, teknologi modifikasi genetika terdepan dan penelitian serta pengembangan di berbagai lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka tidak didukung oleh negara-negara besar. Sebaliknya, teknologi-teknologi tersebut justru ditekan.
Profesor Dahto menyesap kopinya dan memperkenalkan situasi terkini kepada Ye Feng. Tentu saja, ini hanya pernyataan umum. Faktanya, urusan internal negara-negara besar tidak bersatu. Meskipun negara di tingkat nasional menekan mereka, beberapa orang memiliki pemikiran yang berbeda. Misalnya, Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford kami memiliki banyak klien besar dari berbagai negara. Tanpa dukungan mereka, serta sponsor komersial dari beberapa kekuatan dan kelompok, kami tidak akan mampu mencapai titik ini, apalagi melanjutkan penelitian kami. Ye Feng mengangguk sedikit, sebelum kembali ke pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Profesor Dahto belum menjawab pertanyaan awal saya. Selain lingkungan secara keseluruhan, apa saja kesulitan utama yang menghambat keberhasilan modifikasi genetik kelas A? Pertanyaan yang Anda ajukan adalah rahasia besar di industri ini. Profesor Dahto tersenyum ambigu, jarang ada. Biasanya, tanggapan resmi kami terhadap masalah seperti ini adalah rahasia dagang dan tanpa komentar. Tapi Anda bukan orang luar, jadi saya bisa membuat pengecualian dan memberi tahu Anda. Sebenarnya, pemahaman kita tentang kode genetik tubuh manusia masih belum memadai. Teknologi modifikasi genetik tingkat ini hampir tidak berbeda dengan Tuhan yang melempar dadu. Tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Misalnya, modifikasi genetik kelas A yang berhasil dimodifikasi oleh lembaga penelitian genetik sebelumnya bergantung pada modifikasi genetik berulang dan akumulasi waktu. Mata Ye Feng bergerak sedikit. Profesor Dahto mengangguk dan berkata, setiap modifikasi genetik kelas A membutuhkan persiapan bahan bedah, termasuk serum gen, biayanya sangat besar. Setiap kegagalan berarti akumulasi biaya. Juga, berdasarkan pengujian kami saat ini, ada batas berapa kali seseorang bisa gagal dalam modifikasi genetik. Oleh karena itu, bukan hanya biaya teknologi modifikasi genetik tingkat ini yang tidak terkendali, tetapi hasilnya pun tidak terkendali, dan tingkat keberhasilannya pun tidak terjamin. Ye Feng merasa ini adalah kabar baik. Biayanya tak terkendali, hasilnya tak terkendali, dan tingkat keberhasilannya pun tak terkendali. Hal ini berarti hampir mustahil mencapai produksi massal modifikasi genetik kelas A pada tahap ini. Revolusi teknologi yang dapat menghancurkan fondasi seni bela diri dan pertarungan tidak akan datang dalam waktu dekat. Namun, ia juga penasaran. Karena teknologi modifikasi genetik kelas A masih belum matang, lalu bagaimana dengan teknologi modifikasi genetik kelas S dan SS saat ini? Juga, jika orang yang dimodifikasi secara genetika kelas A saja sudah sekuat itu, berapa tingkat kekuatan tempur yang bisa dicapai oleh orang yang dimodifikasi secara genetika kelas S? Bab 1935. Saya harap Anda tidak menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Prajurit modifikasi genetik kelas S. Mata Profesor Dahto dipenuhi rasa takjub. Ye Feng, ketika kau berada di negeri naga, apakah kau pernah bertemu dengan seniman bela diri dari negeri nagamu atau ninja dari Jepang? Ye Feng mengangguk. Menurut deduksi teoritis laboratorium kami, seorang prajurit rekayasa genetika kelas S pada dasarnya setara dengan orang normal yang memiliki setidaknya 3 atribut yang diperkuat plus 3-0. Kekuatan tempur dan daya rusaknya hampir 100 kali lebih tinggi daripada prajurit modifikasi genetik kelas A. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di medan perang yang terus berubah, dia bisa dengan mudah membunuh pemimpin pasukan 10.000 orang. Dia tak terhentikan. Jika sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dimodifikasi secara genetika dan sedang mengembangkan penguatan tubuh mereka akan mampu menahan pemboman roket. Jika dianalogikan, kekuatannya hampir setara dengan kekuatan seorang seniman bela diri agung di negeri naga atau seorang ninja bayangan di Jepang. Mata Ye Feng bergerak lagi. Apakah orang yang dimodifikasi secara genetika kelas S setara dengan kekuatan tempur seorang Grandmaster atau ninja bayangan? Bukankah itu berarti jika seseorang yang dimodifikasi secara genetika kelas S lahir, ia akan mampu menyapu hampir seluruh dunia ninja Jepang dan lebih dari separuh dunia seni bela diri negeri naga? Sampai saat ini, Ye Feng belum melihat satupun ninja bayangan yang aktif di Jepang, dan di negeri naga, dia telah mengunjungi beberapa kota, namun dia belum bertemu satupun ahli alam Grandmaster. Bagaimana dengan prajurit modifikasi genetik kelas SS? Ye Feng melanjutkan bertanya. Seberapa besar kekuatan tempur dan daya rusak yang akan mereka capai? Profesor Dahto terdiam sejenak. Ia menyesap kopinya lagi dan perlahan menggelengkan kepala. Teknologi modifikasi genetik setingkat ini bukan sesuatu yang bisa saya coba-coba. Itu adalah proyek penelitian yang dipimpin oleh Presiden kami Lyford dan beberapa asisten terpercaya. Saya pernah mendengar beberapa patah kata dari percakapan mereka sebelumnya. Sepertinya mereka masih dalam tahap eksplorasi teoretis. Ye Feng tidak menyerah. Dia terus bertanya, lalu dari sudut pandang seorang ahli, menurut Profesor Dahto, jika seorang prajurit modifikasi genetik kelas SS lahir, berapa tingkat kekuatan tempur dan penghancur terakhirnya? Profesor Dahto terdiam lagi. Setelah berpikir sejenak, ia kembali berbicara,
menurut perkiraan kasarku, begitu seseorang dengan tingkat modifikasi genetik itu berhasil, mereka mungkin tidak bisa lagi dikategorikan sebagai manusia. Jika kita membuat analogi, mereka seharusnya setara dengan konsep tanah abadi yang disebutkan dalam beberapa film dan karya televisi negeri naga Anda. Beberapa teknik yang hebat sama luar biasanya dengan seni ilahi. Dewa Daratan. Hati Ye Feng tergerak. Itu berarti orang tersebut telah melampaui alam Grandmaster dan sebanding dengan alam Grandmaster Agung yang legendaris setelah seni bela diri mencapai alam mistik. Saya ingin tahu apakah Profesor Dahto dapat memberitahu saya berapa banyak manusia hasil rekayasa genetika kelas S dan kelas SS yang telah berhasil dimodifikasi oleh lembaga penelitian Anda sejauh ini. Ye Feng tidak tahu apakah ada modifikasi genetika tingkat ini dalam organisasi misterius tempat Newstone dan Lan Xingyue berada, jadi dia bertanya tanpa sadar. Namun kali ini, Profesor Dahto, yang menjawab hampir semua pertanyaannya, menolaknya tanpa ragu. Maaf, Ye Feng, pertanyaan ini adalah rahasia utama lembaga penelitian kami. Kecuali Presiden Liefert memberi kami izin, kami tidak dapat mengungkapkan ini kepada siapapun. Tidak bisakah kau mengungkapkan sesuatu yang samar? Ye Feng tidak menyerah. Profesor Dahto tampak tak berdaya. Saya harap Anda tidak mempersulit saya. Menurut kontrak kami, saya akan mendapat masalah besar jika saya membocorkan informasi rahasia tingkat ini. Baiklah kalau begitu. Ye Feng tidak bertanya lagi tentang hal ini, tetapi ia terus bertanya tentang hal-hal lain. Profesor Dahto, Anda mengatakan bahwa tingkat keberhasilan modifikasi prajurit genetik kelas A Anda seperti Tuhan melempar dadu. Saya punya teman yang sangat kaya dan ingin menjadi sangat kuat. Jika dia mau menerima modifikasi genetik tingkat ini, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan lembaga penelitian Anda? Sambil berbicara, dia diam-diam mengaktifkan pemindaian kedalaman dan mulai memindai bagian terdalam lembaga penelitian dalam radius 1000 meter. Bab 1936. Penemuan tak terduga. Temanmu setidaknya harus menjadi VIP di Liefert Life Sciences Institute kami. Profesor Daco tersenyum penuh arti. Teknologi modifikasi genetik kelas A sangat rahasia. Kecuali seseorang direkomendasikan oleh satu atau lebih tamu terhormat kami tidak akan menunjukkannya kepada mereka dengan mudah. Satu hal lagi, setelah Anda mencapai ambang batas masuk, teman Anda harus menyiapkan setidaknya $3 miliar. Terakhir, menurut aturan yang ditetapkan oleh Presiden Liefert, teman Anda harus memenuhi salah satu syaratnya. Petik 2. Karena perhatian Ye Feng sepenuhnya tertuju pada konten dan informasi yang diperoleh dari pemindaian mendalam, dia tidak memperhatikan banyaknya informasi dalam kata-kata Profesor Dahto. Pada kedalaman pemindaian sekitar 200 meter terdapat laboratorium yang lebih rahasia. Itu mungkin merupakan area eksperimen untuk modifikasi genetik kelas S. Ada juga ruang nutrisi dan badan eksperimen yang mirip dengan area penelitian teknologi modifikasi genetik kelas A, tetapi Ye Feng senang bahwa badan eksperimen ini tidak memberinya rasa bahaya apapun. Kemungkinan besar, modifikasi genetik pada subjek percobaan ini belum berhasil. Lebih jauh ke depan, sekitar 800 meter dalamnya, terdapat sebuah kantor. Ada banyak informasi tentang barang-barang yang dipindai di kantor. Namun, Ye Feng menangkap beberapa informasi khusus dalam sekejap. Pedang di batu, pedang legendaris Raja Arthur, legenda mengatakan bahwa pedang ini diperoleh dari peri danau, terdapat tulisan di pedang, hanya raja yang dapat mengambil pedang dari batu, artinya hanya raja yang dapat mencabut pedang dari batu, rapier itu tajam dan tak terhancurkan, ketika rapier ditusukkan ke batu, batu itu akan selembut mentega. Pisau pembalasan, gagang pisau terkenal itu adalah patung yang aneh, seorang anti-Kristen pernah menggunakannya untuk membunuh 19 pendeta Kristen dan kemudian kehilangan pisau itu, saudara salah satu pendeta menemukan dan membunuhnya dengan pisau ini bertahun-tahun kemudian, namun, hanya beberapa bulan kemudian, pisau ini muncul dalam kasus pembunuhan balas dendam lainnya. Selain itu, senjata yang digunakan dalam beberapa kasus pembunuhan balas dendam berikutnya juga merupakan pisau ini. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal pisau ini menyebutnya balas dendam. Konon pisau ini dapat menemukan orang-orang yang menyimpan dendam dan membantunya membunuh musuh-musuhnya, dan kebencian itu membuat sihirnya semakin kuat. Pedang Iblis Muramasa. Panjang bilahnya 73,32 cm, pola bergelombang pada bilahnya sangat indah. Pedang ini dibuat oleh Ikisu Muramasa di akhir periode Muromachi. Kemampuan memotongnya luar biasa. Pedang ini dianggap sebagai simbol nasib buruk oleh keluarga Tokugawa dan dikecam sebagai pedang iblis Muramasa. Oleh karena itu, pedang ini sangat populer di kalangan pendukung sentimen anti-Bakufu di akhir periode Bakufu di Choshu. Legenda mengatakan bahwa pedang ini akan menyebabkan samurai mengkhianati tuannya, dan mereka yang menggunakannya tidak akan mati dengan baik, sehingga disebut pedang iblis. Tengkorak Kristal Maya. Tengkorak ini memiliki sejarah sekitar 3.600 tahun sejak kelahirannya. Tengkorak ini menyerupai manusia dan diukir dari sepotong kristal.
Para ilmuwan mengklaim bahwa tengkorak ini adalah tengkorak kristal terindah yang pernah ditemukan, dan satu-satunya yang memiliki rahang yang dapat digerakkan. Tingginya 12,7 cm dan beratnya 5,2 kg. Tengkorak ini seukuran kepala manusia dan diukir menyerupai tengkorak wanita. Menurut legenda Maya kuno, tengkorak kristal ini memiliki kekuatan magis dan merupakan alat penting untuk ramalan di kuil Maya. Kurung siku buka kurung siku tutup. Semuanya adalah pedang terkenal atau pedang iblis dari mitos dan legenda, serta beberapa peninggalan budaya yang memiliki makna khusus. Setelah memindai semua informasi tentang peninggalan budaya, Ye Feng kembali memindai area yang bisa dijelajahinya. Setelah memastikan tidak ada penemuan lain, ia menoleh ke Profesor Dahto. Apa saja syarat yang harus saya penuhi, Presiden Leifert? Anda harus menyumbangkan harta nasional yang misterius kepada Presiden Leifert, jawab Profesor Dahto. Harta karun nasional yang misterius. Hati Ye Feng tergerak lagi, dan dia segera menghubungkan pesan ini ke kantor yang telah dia pindai. Apakah Presiden Leifert menyukai harta nasional yang misterius itu? Aku juga tidak yakin soal itu, tapi ini salah satu syarat mutlak, kata Profesor Dahto, dan sepertinya ia merasa sudah waktunya. Ye Feng, kita hampir selesai dengan teknologi modifikasi prajurit genetik. Selanjutnya, mari kita ke kelompok risetku untuk melihatnya. Bab 1937. Kejeniusan ini tidak bisa dipermainkan. Ye Feng tahu mengapa Profesor Dahto mengajukan permintaan seperti itu. Namun, setelah mengunjungi beberapa area pameran untuk tentara hasil rekayasa genetika dan mengetahui persyaratan khusus Presiden Leifert, ia justru lebih tertarik pada lembaga penelitian ini. Dia tidak menolak tawaran itu dan mengikuti Profesor Dahto berkeliling area pameran. Setelah tur, ia memberikan beberapa saran dangkal kepada Profesor Dahto, dan rombongan melanjutkan tur ke area pameran hasil modifikasi genetika bayi baru lahir dan hasil modifikasi genetika kecantikan. Saat mengunjungi area pameran ini, Ye Feng juga mengaktifkan fungsi perburuan harta karun. Akhirnya, ia menyadari bahwa keempat area penelitian dan pameran yang berbeda ini jelas terletak di 4 area berbeda di lembaga penelitian tersebut. Namun, seiring bertambahnya ketinggian dan kedalaman area pameran terakhir, area-area tersebut akhirnya mengarah ke kantor bawah tanah tempat pedang di batu pedang iblis Muramasa tengkorak kristal Maya dan pedang pembalasan disembunyikan. Jelas, itulah inti dari seluruh Institut Ilmu Hayati Leifert, tempat kantor Presiden Leifert berada. Terlebih lagi, setelah pengamatan dan sindiran yang mendalam, Ye Feng juga menemukan bahwa banyak hasil dari lembaga penelitian ilmu hayati ini dapat ditelusuri kembali ke anggota organisasi misterius yang pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Dia menyukai peninggalan budaya, dan peninggalan itu bahkan merupakan harta nasional yang misterius. Dia juga memiliki teknologi modifikasi genetika yang canggih. Bahkan Presiden Leifert telah membangkitkan minat Ye Feng. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, setelah Ye Feng menjelajahi Institut Penelitian Ilmu Hayati Leifert, dia sangat ingin tahu tentang orang ini. Setelah mengunjungi semua area pameran terbuka di lembaga penelitian tersebut, Ye Feng memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan menghubungi Presiden Leifert dan melihat apakah dia dapat mengetahui lebih banyak. Namun, saat pikirannya melayang, tiba-tiba ia mendengar suara pelan yang mengejutkan. Menoleh ke arah datangnya suara itu, ia melihat sesosok tubuh tampan keluar dari lorong internal lembaga penelitian itu. Di belakang sosok tampan itu ada beberapa staf dari Leifert Institute of Life Sciences. Itu adalah Devon Shirehok. Dia melihat Ye Feng ada di sini, itulah sebabnya dia menghela napas pelan. Tetapi saat dia menyadari tatapan Ye Feng, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, seolah tidak mengenali Ye Feng sama sekali, dia pun segera meninggalkan tempat ini. Mengapa Tuan Muda Hu keluar dari lorong staf internal lembaga penelitian? Ye Feng bingung. Lagi pula, perasaan yang dia berikan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi dia juga tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Ye Feng juga berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi dia merasakannya dengan saksama. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa Devon Shirehok tampaknya lebih mengancam daripada subjek eksperimen A019 yang dipamerkan di area pameran pejuang genetik. Mungkinkah selama periode waktu ketika orang ini menghilang, dia datang ke sini untuk menerima modifikasi genetik kelas A dan berhasil dimodifikasi? Sebuah ide berani muncul dalam pikiran Ye Feng. Akan tetapi, sebelum dia sempat memikirkannya, Profesor Dahto berbicara lagi. Tuan Ye, Sueli, Luke, hari sudah mulai malam. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kalian datang ke kafetaria lembaga penelitian kita untuk makan siang? Dia sangat bersungguh-sungguh dengan undangannya, jadi Ye Feng hanya bisa mengikuti Sueli, Luke, dan yang lainnya ke kafetaria Institut Penelitian Ilmu Hayati Leifert untuk makan siang. Setelah makan siang,
Luke dan yang lainnya tetap tinggal untuk membahas beberapa masalah sponsor dan kerjasama teknis dengan lembaga penelitian tentang hasil modifikasi genetik kecantikan baru, sementara Ye Feng duduk di mobil Sueli dan meninggalkan lembaga penelitian terlebih dahulu. Ketika mereka pergi dengan mobil, Ye Feng ingin menutup matanya dan memikirkan keuntungan dan petunjuknya hari ini, tetapi Sueli tiba-tiba bertanya, "Bos, apakah Anda kenal Tuan Muda Hook? Aku melihat kontak mata antara kamu dan dia tadi. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua." Ye Feng tidak menjawab, dia hanya menatapnya. Sueli juga sedang mengemudikan mobil sambil meliriknya. "Tuan Muda Hook adalah pelanggan tetap Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group kami. Kejeniusan ini tidak bisa dianggap remeh. Jika bukan pilihan terakhir, lebih baik jangan menjadi musuhnya." Bab 1938. Menelusuri jalannya dan meninggalkannya tanpa tujuan. Tidakkah kau tahu bahwa menyebut nama pria lain di depan pria lain adalah hal yang sangat tidak bijaksana? Ye Feng menggodanya dengan santai. Sueli terkejut, dan otaknya kosong sesaat. Kalau bicara secara logika, bukankah ini seharusnya ucapan dari seorang wanita? Apa yang terjadi dengan Ye Feng? Menelusuri jalannya dan meninggalkannya tanpa tujuan. Melihat Ye Feng, Sueli tidak bisa melanjutkan. Ye Feng juga berhenti menggodanya. "Aku cuma bercanda. Teruskan, bagaimana mungkin si jenius ini tidak dianggap remeh?" Alur pikiran Sueli terputus, dan dia mungkin tidak tahu bagaimana melanjutkannya untuk sementara waktu. Namun, tepat saat ia terjebak lagi, ia tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresi kesakitan melintas di wajahnya. Hiss! Bahkan tangan dan kakinya gemetar saat dia mengemudi, dan mobilnya berguncang hebat dan tidak stabil. "Ada apa?" Ye Feng buru-buru mengungkapkan kekhawatirannya, dan pada saat yang sama, dia memberi isyarat agar mobilnya berhenti. Sueli menuruti perintahnya. Ia buru-buru menghentikan mobil di pinggir jalan dan memegangi perutnya. Ia cepat-cepat berkata, "Mungkin ini radang lambungku lagi. Di tahun-tahun awal, pola makan saya tidak teratur, menyebabkan beberapa masalah di lambung dan saluran pencernaan saya. Itu penyakit lama. Bos, tunggu sebentar. Saya punya obat di mobil. Seharusnya saya bisa melanjutkan perjalanan setelah minum obat." Baru pada saat itulah Ye Feng mengamati bawahan perempuannya ini dengan saksama. Melihat warna kulitnya, fitur wajahnya, dan tanda-tanda fisiknya, ia mengerutkan kening. "Kondisi Anda saat ini sepertinya tidak sesederhana radang lambung biasa. Apakah hari ini masih menstruasi?" Sueli, yang telah membuka kompartemen penyimpanan mobil dan diam-diam mengeluarkan beberapa obat pereda nyeri saat mengambil obat perut, tiba-tiba tersipu dan merasa malu. "Bos, bagaimana Anda tahu? Kalau begitu, kurasa obat yang kamu minum hari ini tidak akan banyak berpengaruh." Ye Feng tidak menjawab pertanyaannya, dia hanya melihat obat di tangannya. "Kurasa tidak." Sueli melihat Ye Feng tidak menjelaskan atau bertanya lebih lanjut. Ia hanya menuangkan obat perut dan obat pereda nyeri ke dalam mulutnya, lalu meneguk 2 teguk air dari botol. "Dulu, setiap kali saya sakit, saya akan cepat sembuh setelah minum beberapa pil. Kalau tidak salah, kamu pasti mengalami sembelit, gangguan pencernaan, dan bau mulut jangka panjang setelah bangun pagi." Ye Feng masih menatapnya dengan tenang. "Selain itu, Anda juga mengalami kram menstruasi dan pendarahan menstruasi jangka panjang yang sangat serius." Sueli tengah menaruh kembali botol air ke tempatnya ketika dia berhenti sejenak. "Bos, kamu tahu tentang ini?" Ye Feng masih tidak menjawab pertanyaannya, dia hanya menatapnya dan berkata, "Sekarang kamu sudah minum obatnya, bagaimana perasaanmu?" "Aku merasa." Sueli ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi aneh, "Aku tidak merasakan apapun. Perutku masih sakit seperti ditusuk-tusuk. Rasa sakit akibat menstruasiku sama sekali tidak berubah. Dalam keadaan normal, meskipun obat mah dan pereda nyeri tidak bereaksi secepat itu, akan ada efeknya setelah meminumnya. Tapi kali ini, saya sepertinya tidak merasakan apa-apa." Ye Feng menggelengkan kepalanya, "Perutmu mengalami masalah pencernaan yang serius. Serangan ini memperburuk penyakitmu, obat-obatan yang masuk ke perutmu tidak dapat dicerna dan diserap. Tanpa mencerna dan menyerapnya, dari mana efek obatnya akan berasal dan berefek? Kamu berbaring dulu. Biar aku bantu." Saat berbicara, dia secara alami merebahkan kursi pengemudi dan memberi isyarat kepada Sueli untuk membuka sabuk pengamannya dan berbaring. Sueli ragu-ragu. Namun, ketika dia merasakan sakit yang menusuk di perut dan perutnya, dan bahwa Ye Feng memang tampak sangat kuat, dia akhirnya mengangguk dan membuka sabuk pengamannya sebelum berbaring. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Ye Feng, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu, bos." "Sama-sama." Ye Feng tidak banyak bicara, ia juga membuka sabuk pengaman dan sedikit menggeser kursi pengemudi agar lebih mudah menjangkaunya. Ia berjongkok dan memisahkan kaki Sueli, lalu meletakkan tangannya di pinggangnya.
Pada saat ini, Sueli sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Ye Feng yang berjongkok di antara kedua kakinya, dan wajahnya memerah. Bab 1939. Hidupnya adalah mimpiku. Sueli segera menutup matanya dan memalingkan kepalanya. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia berjongkok di depan Sueli, dia mengamati kondisinya sejenak dan berkata langsung, untuk memudahkan perawatan, lepaskan bajumu terlebih dahulu. Terutama baju, rok, dan stokingmu yang ketat. Kamu harus melepas semuanya. Sueli mengenakan pakaian bisnis standar seorang wanita hari ini. Ia mengenakan setelan jas hitam ramping dengan kemeja putih yang anggun di dalamnya, rok pendek yang menutupi pinggul, dan sepasang stoking sutra hitam. Ia tampak seperti wanita yang anggun. Namun, pakaian ini juga menyebabkan tekanan pada sirkulasi darahnya. Ini murni faktor pengganggu bagi praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Permintaan Ye Feng sangat masuk akal. Namun, Sueli tidak memahaminya. Yang dapat dipikirkannya hanyalah bahwa dia sendirian dengan Ye Feng, dan mereka berada dalam posisi yang sangat memalukan. Kini, Ye Feng bahkan memintanya untuk melepas pakaiannya, termasuk stoking sutra hitamnya. Ia tidak memikirkan bagaimana hal itu akan memudahkannya untuk sembuh, melainkan memikirkan beberapa adegan yang pernah dilihatnya di beberapa video penelitian. Wajah dan lehernya langsung memerah. Matanya yang terpejam rapat pun bergetar karena kegelisahannya. Namun, setelah beberapa saat berjuang, Sueli tampaknya telah memikirkan sesuatu dan akhirnya menerimanya. Ia tetap di posisinya dan memejamkan mata sambil perlahan membuka kancing jas dan kemejanya, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus di balik kemeja, serta lekuk tubuhnya yang bahkan tak terbendung oleh bra. Setelah itu, ia menanggalkan pakaiannya dan mulai menekuk kakinya. Ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan meraba-raba, perlahan-lahan menggulung sutra hitam dari kakinya. Oh, sial. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka. Melalui jendela, ia melihat ke dalam mobil Ye Feng dan Sueli. Ye Feng berjongkok di depan kursi pengemudi, sementara sepasang kaki yang terbalut stoking hitam hampir bersandar di bahunya. Sementara itu, tangan ramping seorang wanita perlahan-lahan menggulung stokingnya. Pengemudi berjanggut itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Setelah itu, mungkin karena perhatiannya sepenuhnya tertarik oleh pemandangan wajah iri Ye Feng, dia kehilangan kendali atas mobilnya. Saat ia bereaksi, ia segera memutar setir dan mengerem. Suara keras ban bergesekan dengan tanah tiba-tiba terdengar dari bawah mobil. Sialan. Pria berjanggut itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat lagi. Lalu, ketika mobil kembali normal, ia langsung menelepon teman baiknya. John, kamu tidak akan bisa menebak apa yang baru saja kulihat di jalan. Sial, aku melihat sepasang kekasih melakukannya di dalam mobil di pinggir jalan. Pasangan itu benar-benar gila. Mereka berada di dalam mobil di pinggir jalan. Kaki gadis itu berada di bahu pria itu, dan dia melakukannya sambil melepas stokingnya. Dia terlalu tidak etis. Dia terlalu patut ditiru. Saya bermimpi bermain seperti ini. Dan gadis di dalam mobil itu, meskipun aku tidak melihat wajah atau sosoknya, hanya dengan melihat kakinya, aku yakin dia satu dari sejuta. Petik 2. Pada saat yang sama, di dalam mobil Sueli dan Ye Feng, mengikuti suara F*** yang ikonik dan suara tajam ban mobil yang bergesekan dengan tanah, Ye Feng akhirnya menyadari betapa ambigu hubungannya dengan Sueli. Ketika dia melihat Sueli melepas stokingnya dan berbaring di kursi pengemudi dengan wajahnya memerah dan bulu matanya gemetar, dia tidak dapat menahan godaan. Sebelum Sueli dapat melepaskan stokingnya sepenuhnya, Ye Feng kembali meletakkan tangannya di pinggangnya. Namun kali ini, tidak diketahui apakah karena dia tidak mengenakan pakaian apapun atau apakah Sueli punya pikiran lain, tetapi ketika tangan Ye Feng menyentuhnya, tubuhnya langsung gemetar, dan bahkan kakinya yang indah yang awalnya diangkat dan diletakkan di kedua sisi tubuh Ye Feng secara tidak sadar melilitnya. Aku masih menstruasi, bos. Bagaimana kalau aku memuaskanmu lain kali? Bab 1940. Atmosfer sudah siap. Tubuh Ye Feng bergetar. Jadi reaksi Sueli barusan adalah karena dia sama sekali tidak mendengarkannya dan salah paham terhadap maksudnya yang memintanya melepas pakaiannya. Dan yang paling penting, dia akhirnya setuju, dan dia menanggalkan pakaiannya di depan Ye Feng. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Sueli. Sueli memberanikan diri dan membuka matanya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia masih malu-malu. Nafsu makan Ye Feng pun meningkat. Dia tidak menjelaskan apapun. Suasananya sudah mencapai titik ini. Kalau dia bilang Sueli salah paham, itu artinya dia tidak paham situasinya. Ia meletakkan tangannya di pinggang Sueli yang lembut dan memujinya sepenuh hati. Kulitmu sungguh karya seni Tuhan yang paling luar biasa. Sambil berbicara, ia tidak menunggu Sueli berbicara lagi dengan malu-malu.
Ia mulai mengalirkan energi internal di tubuhnya dan memijat beberapa titik akupuntur di pinggang Sueli. Tepat pada saat ini, Sueli dapat merasakan arus hangat mengalir ke pinggangnya dari tangan besar Ye Feng, dan kemudian mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Hangat, penuh, dan sangat nyaman. Hanya dalam beberapa gerakan, dia merasa begitu nyaman hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan pelan. Kakinya yang awalnya melilit erat tubuh Ye Feng, mengendur. Oh, bos, teknik apa ini? 18 wujud Ah Wei. Ye Feng terus memijat sambil bercanda. Seperti dugaan, Sueli tidak mengerti arti di balik nama itu. Ia bahkan mempercayainya dan melanjutkan, 18 bentuk Ah Wei. Teknik pijat yang luar biasa. Bos, setelah Anda memijat saya, rasa sakit yang terasa seperti ribuan anak panah menusuk tubuh saya langsung hilang. Dan aku merasa hangat. Sangat nyaman. Benar. Bosmu ada di sini, dia bisa menghidupkanmu kembali dengan tangan ajaibnya. Saat Ye Feng memijatnya, ia menggunakan teknik halus untuk membantu mengatur meridian perutnya. Setelah beberapa saat, Sueli terengah-engah, dan dia juga sangat menikmatinya hingga tanpa sadar dia menutup matanya. Perutku juga terasa sangat enak. Saya belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Seolah-olah tempat yang telah terblokir selama bertahun-tahun tiba-tiba terbuka. Semuanya jernih dan mulus. Bagus sekali, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Ye Feng merasa kata-katanya agak ambigu. Terutama dalam situasi ini, terlalu mudah baginya untuk berfantasi. Namun, Sueli mungkin sudah melepaskannya sekarang. Meskipun dia mengerti maksud Ye Feng, wajahnya memerah, tetapi dia masih berkata dengan malu-malu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku seharusnya tidak meragukanmu, bos. Teknikmu memang menakjubkan. Perut dan tubuhku sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Aku belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Senang kau sudah pulih. Ye Feng mengaktifkan energi batinnya untuk terakhir kalinya. Ia membantu Sueli memperkuat fondasinya dan berhenti. Selanjutnya, perhatikan pola makan dan istirahatmu. Masalah lama ini harus dihilangkan sepenuhnya, tidak akan pernah terulang. Bos, kamu hebat. Sueli tiba-tiba duduk dan menciumnya. Tangan Ye Feng tergantung di udara, dia tidak bergerak. Namun, setelah Sueli dengan penuh gairah membuka paksa bibirnya, dia memeluknya dan menukar posisi mereka. Kemudian, Sueli mendorong tubuh Ye Feng ke kursi pengemudi. Karena kau membuatku merasa nyaman tadi, aku akan membuatmu merasa nyaman juga. Saat dia berbicara, dia bahkan memberikan senyum genit pada Ye Feng, dan dia menyisir rambut pirang panjangnya ke belakang telinganya. Selanjutnya, dia memisahkan kaki Ye Feng dan perlahan-lahan berjongkok. Ye Feng sudah punya firasat tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ia membiarkan wanita itu melonggarkan ikat pinggangnya dan melepas celananya. Lalu, ia perlahan menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa mobil yang baru saja melewatinya dan Sueli datang dari arah lain. Saat pria itu kembali, pria berjanggut yang mengemudikan mobil berkata kepada sahabatnya di sampingnya, John, aku yakin gadis di dalam mobil itu pasti yang terbaik. Kita bisa bertaruh segelas bir. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.